Siang teman-teman, Balikpapan, Kalimantan Timur semuanya, kembali lagi di acara kita di episode keempat dari Speak Up. Siap. Kedatangan tamu spesial lagi. Kemarin udah ada ketua HIPMI, himpunan pengusaha muda. Kali ini kita kedatangan Bang Andi Wali, Bang Andi Weli aja gitu biasa panggilnya. Beliau adalah ketua KNPI Balikpapan, ya Bang ya. Siap. Dan juga ketua dari Angkatan Muda Partai Golkar. Saya Partai Golkar. Terima kasih Bang Weli sudah hadir di acara podcast kita siang ini. Terima kasih Bang Ahmad kalau mengundang di siang hari ini. Siap, oke. Ketua mungkin biar asik ngobrolnya, boleh sambil lepas masker sedikit. Siap. Oke. Dapat masker ya. Ya. Jangan sampai nanti Tetap kita jaga jarak, protokol teman-teman. lagi. Tetap jaga jarak ya. Oke, sore ini kita siang atau sore ini ya? Sore. Sore ya, kita diskusi ngobrol barengnya tetap sama di Tropicale. Terima kasih teman-teman Tropicale yang sudah menyediakan tempat untuk kita melakukan podcast. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat sore pemuda Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita lebih jauh lanjut bercerita tentang bagaimana nasib pemuda ini ke depannya. Iya. Nama saya Andi Ahmad Utawali, biasa juga dipanggil Andi Weli. Itu nama-nama kerennya, nama pemudanya. Andi Weli Bang ya. Siap. Alhamdulillah diamanahkan oleh pemuda-pemuda Balikpapan menjadi ketua KNPI 2018-2021 yang tidak lama lagi akan menjadi Majelis Pemuda Indonesia. Berarti tahun ini terakhir Bang ya? Tahun ini tahun 2021 habis. Lalu diberi amanah lagi oleh partai politik menjadi ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Oke. Adalah sayapnya Partai Golkar di Siap. segi politiknya. Begitu Bang Ahmad. Oke, siap. Bang Weli. Bang, ini aku mau tanya sedikit Bang. Jangan tanya sedikit, tanya banyak. Oke. Bang Weli, gimana nih masa kepemimpinan dari 2018 kemudian sampai sekarang Ketua Weli ngelihatnya selama memimpin KNPI Balikpapan ini ada kendala nggak? Kalau mau bicara kendala sih tidak ada ya sampai sejauh ini. Cuman memang unik gitu loh. Oke. Unik di masa kepemimpinan saya menjadi ketua KNPI ini. Kenapa saya katakan unik? Terlalu banyak bencana dan musibah gitu. Maksudnya? Di 2018 pada saat itu ada yang namanya gempa di Oke. Palu. Ya, tapi Oh iya, benar-benar. ya kan kita gempa Palu gitu ya kan. Tapi alhamdulillah lah teman-teman Balikpapan berbondong-bondong, bersatu padu, bergotong royong. Pada saat itu 3 hari setelah pasca gempa itu pemuda Balikpapan ini yang langsung membawa kiriman. Langsung ke lokasi. Oh ya, Berarti jumlahnya 2 kontainer. 2 kontainer pada saat itu. Itulah saya selalu dengan pemuda Balikpapan ini, kekompakannya yang sangat luar biasa. solidaritasnya tinggi gitu Ya, ya. solidaritas tinggi, peduli terhadap sesamanya sangat luar biasa. Kita nggak main-main loh. 3 hari pasca tsunami gempa di kota Palu itu Iya. kita sudah mengantarkan sumbangan, bahkan beserta dengan relawan-relawannya. Luar biasa, langsung ke lokasi Ketua ya. Langsung ke lokasi pada saat itu. Jadi Dan saya teman-teman- sendiri yang memimpin. Ada Oh. teman-teman dari HMI, teman-teman dari komunitas-komunitas relawan tentang bencana, Oke. ada komunitas pemuda yang ada di Kota Balikpapan. Kita bersatu padu lah gitu. Berarti artinya Ketua Jadi- Weli ini salah satu ketua yang langsung turun ke lokasi Ketua ya. Ya, kita kan memang hobinya orang lapangan. Oh, oke, Jadi luar memang biasa. harus ketika ada kejadian, ada apa dan sebagainya, kita langsung naikkan kegiatan itu langsung ada di lokasi. Jadi kita langsung bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di lokasi pada saat itu. Siap Ketua. Lalu di Ketua. 2019 ya ada lagi yang namanya gempa, sebenarnya banyak bencana lah. Ya. Yang lebih parahnya lagi kan ya ini fenomena pandemi ini yang Fenomena sampai ini. saat ini kita rasakan ya tapi kita tidak mengurangi rasa percaya diri, tetap harus berbuat walaupun situasi pandemi, tapi tetap kita berbuat. Oke. Balikpapan bagaimana bisa terhindar atau bisa nyah ini pandemi ini, jadi bisa aktivitas pemuda-pemuda yang di Balikpapan ini bisa kembali normal. Oke. Biasa. Ketua, tadi kan Ketua bilang sering turun ke lapangan langsung Ketua kan. Artinya aku juga pernah lihat Ketua waktu kan Ketua pernah jadi anggota DPR tuh kan Ketua. Ya. Nah, sering naik motor Ketua. Biasanya anggota DPRD itu naik mobil. Kenapa Ketua bisa naik motor?
sampai sekarang pun masih naik motor. Apa memang tipikal ketua yang sederhana atau memang Enggak. mau menciri khas sederhana? Bukan. Jadi saya memberikan pelajaran kepada teman-teman semua. Oke. Bahwasanya dilihat dari sisi mana sih orang sukses itu. Iya. Dilihat dari sisi mana sih orang yang bahagia itu. Dilihat dari sisi mana sih orang yang bisa mewujudkan cita-citanya. Itu saya rasa itu kan memang banyak sih kritikan-kritikan. Oke. Tapi saya anggap itu hal yang positif. Kenapa sih pada saat jadi anggota DPRD Kota Balikpapan masih motor? Iya. Sampai saat ini juga motor. Ya itu bagian daripada niat saya juga sih gitu. Oke. Niat saya juga memang karena kenapa? Motor ini adalah pendamping setiap di jalanan. Oh gitu. Ya, saya itu mungkin teman-teman bisa berkaca lah ya dari pengalaman saya ya. Iya. Bahwasanya memang banyak teman-teman itu yang terinspirasi gitu loh. Banyak terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Loh, kita nggak usah, aku kadang-kadang cuma memberikan sampaian kepada teman-teman semua. Jangankan hanya cuma ketua KNPI, ya kan gitu. Iya, iya. Anggota dewan aja loh, saya masih pakai motor kan begitu. Berarti Nah, ini kesederhanaan adalah ini yang luar biasa. adalah prinsip hidup saya bahwasanya kesuksesan atau kebahagiaan itu bukan diukur daripada penampilan kita. Jadi Oke. kenapa saya gunakan motor itu karena saya ini kan orang lapangan. Betul. Jadi saya ini orang lapangan, bagian juga dari jasa. Jadi ketika ada yang membutuhkan, ketika ada yang kejadian apa dan sebagainya, saya itu langsung ada di tempat kejadian perkara. Lebih tersebut. fleksibel juga gitu ya, Fleksibel juga. kendaraan motor. Ketemu sama Presiden Jokowi juga saya memotor. Iya. Sampai di motor saya itu saya tempelin itu VVIP. Ada orang itu kan di mobil. Iya. Jadi bilang pas pampres, mohon maaf Pak, di sini bukan parkir mobil. Ini Pak, ini VIP nih Pak. Biar Ini motor gitu ini ya. Motor ini undangan Pak Presiden ini. Jadi dipersilakan masuk ini gitu. Jadi gambarannya adalah jangan diukur atau jangan dilihat seseorang itu dari penampilannya. Oke, jangan dilihat dari penampilannya. Jangan dilihat dari penampilannya. Terkadang juga penampilannya mentereng, ya kan? Kadang-kadang juga pakai mobil, kita ketuanya pakai motor. Sempat ya izin ketua, posisi ketua di mana ketua? Ya kan? Oke ketua, udah panjang lebar cerita ketua. Boleh kita sambil ngopi dulu ketua. Wis, ini kopi internasional ini ya kan? Ini kopi internasional ini. Ini kopi apa ini? Kopi Itu karamel ketua. Karamel ya. Yang ini cafe latte Kafe latte strawberry strawberry. ketua. Kita tus dulu dong. Oke. Jangan. Kita ini pemuda itu harus minum Betul. cus gitu ya kan. Tangan kanan ketua. Tangan kanan. Siap. Gua Mari minum dulu ya dicoba. guys. Luar Wow, biasa. kopinya dapat. Kopinya dapat. Luar biasa berita kopinya Tropicale nih. Mantap. Dia punya karamelnya juga pas dengan ciri khas di apa namanya? Lidah orang Balikpapan. Lidah Balikpapan. Terima kasih Tropicale yang udah menyediakan tempat untuk kita podcast. Tropicale. Waduh, luar biasa. Internasional dah. Iya. Tadi kita udah bahas tentang ketua yang tampil sederhana dan ternyata memang itu ciri khas ketua ya. Maksudnya mau dengan gaya apapun ya kalau lu cuman keluar banyak gaya ya percuma aja ketua ya. Iya kan karena kan sesuai dengan slogannya anak muda ya kan. Bener. Menang tampang doang, Iya. menang mobil aja jemputnya depan gang. Pakai motor jemputnya depan rumah. Iya. Tetap bertanya Iya. ya, ketua adakah ketua? Gitu. Iya, siap. Jadi gitu, sahabat-sahabat pemuda Balikpapan jangan lihat daripada sisi, Oke, siap. jangan lihat daripada penampilannya, tapi Siap. lihat daripada isi hatinya yang selalu berpikir tentang bagaimana nasib pemuda ke Balikpapan ini bisa menjadi pemuda internasional. Iya, Itu dong. luar biasa. Jangan jago kandang. Gitu. Berarti kita harus shout ke daerah luar juga. Oh ketua iya ya? harus dong, ini penopang ibu kota loh Balikpapan Betul, ini. betul. Panjang-panjangan umur kita sekitar 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun kemudian bagian daripada ibu kota kita ini. Enggak Jabodetabek kan Jakarta Bogor Tangerang Tengah. Betul, betul, Kalau ini apa nih? Bersambal apa itu bahasanya itu? Balikpapan sama Renda, Basam. Samboja. Artinya nggak menutup kemungkinan pemuda Balikpapan bakal jadi penumpang juga. Oh Nanti, ketua ya. iya, ujung tombak ini kan pemimpin-pemimpin ini kan pada akan habisan semua. Tinggal pemuda-pemuda ini, kita semua ini yang mewarisi bangsa Iya, ini gitu. siap ketua. Jadi jangan pernah malu pemuda itu. Pakai motor malu mau pergi undangan, Iya, cuek iya, aja iya. tampil aja. Nggak perlu harus banyak gaya ketua ya. Nggak usah, banyak gaya depan gang dulu. Siap ketua. Oke Ya kan, ketua. Fit? Siap. Ketua, ini kan selain aktif di organisasi, kemudian juga aktif di dunia politik juga ketua ya. Nah, dari
kegiatan sampingan ini ketua, apa yang ketua lakukan? Saya dengar kan juga ini ya, jualan ketua ya? Ya. Nah itu boleh dijelasin Kan Bang? Rasulullah itu kan hidupnya itu kan dari dagang. Betul. Jadi saya itu juga mengambil hikmah daripada tersebut. Jadi kita menjadi seorang pedagang. Tapi Iya. pedagangnya juga pedagang bukan kaleng-kaleng kan. kayak gitu. Bukan kaleng-kaleng. Jadi gitu. Ya kehidupan sehari-hari saya juga kerja. Kebetulan saya dipercaya oleh wali kota terpilih, Wali kota Rahmat terpilih. Masud, menjadi mengelola Rahmat Masud Center ya kan. Di dalam gitu? itu ada unit-unitnya, ada unit-unit jasa, ada unit kemanusiaannya, ada unit bisnisnya juga gitu. Jadi ya kehidupan sehari-hari saya begitu, tetap dagang, tetap jasa, tetap apa dan sebagainya gitu. Jadi di samping organisasi juga kita kan harus bisa Betul. punya penghasilan sendiri ketua ya. Iya. Jadi bukan artinya harus kayak ketua ada yang mau dikerjakan gitu. Gitu. Jadi kalau kita harus jemput bola. Siap. Kalau saya melihatnya kan pemuda-pemuda Balikpapan ya, saya berbicara skup luasnya ya, sudah cukup kreatif, sudah cukup inovatif, sudah cukup kredibilitasnya sudah cukup sangat luar biasa lah ya Iya. kan. Cuma memang mungkin kalau saya melihatnya dari segi bisnis, dari segi ekonominya memang agak ada yang salah gitu loh. Ada yang salah maksudnya bukan salah personalnya bukan salah, karena saya melihatnya begini, saya ini kan melihat sudah beberapa tahun ini saya survei, saya kaji apa sih Balikpapan ini. Oh rupanya Balikpapan ini ketika melihat sesuatu yang bagus atau sesuatu bisnis itu yang menggairahkan atau yang menggiurkan atau yang menjanjikan, teman-teman ini yang punya modalnya pada ikut gumpulan semua di situ. Latah ketua ya. Kayak contoh di kawasan Grand City ini sudah setahun kemudian ini sudah penuh kafe-kafe. Bakal ramai ketua dari sini. Padahal dia tidak pernah berpikir, coba kamu duduk manis di tengah-tengah trotoar situ, ya kan? Duduk manis di tengah trotoar situ, pandang gitu loh. Pandang resapin, kira-kira selain kafe ini apa sih usaha yang bagus di sini? Itulah yang saya maksud. Jangan kita satu buka kafe, buka kopi, semuanya buka kopi. Sedangkan bibir lidahnya orang Balikpapan ini kan sudah satu. Ketika pahitnya itu sama, ya sudah itu. Paling-paling tempatnya nongkrong apa dan sebagainya. Tapi ini bagian daripada inovasi ya, inovasi. Mungkin ada kesempatan. Ada juga teman yang sukses di bidang kafe. Ada juga yang 3 bulan sudah begitu open, closing juga. Begitu. Jadi harus punya gagasan. Harus punya gagasan, harus bisa membaca situasi, karakternya pemuda Balikpapan ini apa, selain kafe, selain resto, selain sajian apa dan sebagainya. Ayo coba kita bedah, kita baca situasinya gitu. Itu yang kan pentingnya kan gitu. Jangan langsung ada uang, ada modal, buka sedikit, begitu 3 bulan tutup, kan ikut-ikutan namanya gitu. Makanya pemodal Balikpapan kalau mau biayain saya buka ruko jualan tek-tek di sini. Nah, bisa, bapak tek-teknya yang orang biasa pakai kecambah, kamu pakai sayur kangkung, umpamanya. Kan begitu. Jadi sama juga saya kan juga apa yang disampaikan tadi sama Pak bahwasanya apa sih keinginan saya kan gitu ya. Kayak melihat Balikpapan ini ketika nanti wali kota Balikpapan telah dilantik, ya kan. Ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik, kalau nggak salah sih ya, Mei kalau nggak salah ya. Ya tadi saya sampaikan tadi itu kan masalah destinasi. Ya ini kan juga pemuda-pemuda Balikpapan ini harus kreatif, inovatif. Jadi harus kita dukung ini pembangunan pemerintah ini. Kayak semacam contoh destinasi-destinasi. Jadi kayak umpamanya di Balikpapan ini kan ada 6 kecamatan tuh. Ya kan, Balikpapan Timur, Barat, Utara, Tengah, Selatan gitu loh. Saya sih inginkannya nanti kepada pemuda-pemuda yang di Balikpapan, ayo coba kita berpikirkan Balikpapan ini kita buat destinasi gitu loh. Karena Balikpapan ini untuk pariwisatanya kurang. Bener. Yang ada cuma nanya pantai. Batu Dinding bukan kita punya, Embun bukan kita punya. Iya kan? Luar kota semua. Iya, luar kota semua. Jadi Balikpapan ini kan. Nah, jadi ayo kita cambuk, coba kita pikirkan bersama-sama. Kayak contohnya di Balikpapan ini kita buat destinasi nih. Jadi umpama khusus di Balikpapan Timur, destinasi wisata gitu. Destinasi di sana ada pantai, ada outboundnya, ada tanam porangnya. Itu nanti itu destinasinya itu di Balikpapan Utara. Di Balikpapan Utara itu destinasinya apa? Destinasi perkebunan, ya kan? Pertanian itu di utara. Umpamanya di Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, destinasinya apa dia itu? Umpama destinasi kuliner khusus UMKM. Jadi kita kumpulkan satu sisi nih. Umpama contoh di depan KNPI, aku sih kepinginnya begitu sih. Cuman aduh, berhubung cepat habis jabatan ini 3 tahun udah terasa ya.
Iya. Berarti cocok abang nih jadi wakil wali kota kayak. Loh, ingat, wali kotanya memang boleh Haji Rahmat Masud. Oke. Tapi wakilnya seluruh pemuda Balikpapan jadi wakil. Oh, iya. Jangan satu orang aja, betul dah? Siap. Jadi wakilnya ini seluruh pemuda Balikpapan memberikan masukan, ya kan gitu, memberikan masukan kepada Haji Rahmat. Datang Bung Kevin. Pak Wali Kota, saya mau bangun di sini destinasi UMKM khusus pedagang jual salome sepanjangan depan KNPI, depan DOM. Wah, itu laporkan kepada Pak Wali Kota. Ada lagi umpamanya Bang Ahmad mau buat bosem-bosem itu saya punya rencana gitu. Saya punya rencana ini mudah-mudahan real teman-teman semua. Nanti bosem-bosem yang ada ini, bosem-bosem yang ada khususnya di sampingnya gedung tenis, lapangan tenis itu ada bosem yang bagus kan. Saya rencana di situ mau buat destinasi wisata kuliner. Jadi di situ nanti teman-teman yang punya hobinya buat kafe, buat apa dan sebagainya. Nanti di sana sudah kumpul di sana itu. Nanti di tengah-tengah danaunya itu kita buatkan aja mainan-mainan airnya ada apa dan sebagainya. Kita bangkitkan wisata-wisata yang terselubung ini kan gitu. Karena kan memang wakilnya Balikpapan pemuda semua. Luar biasa Bang Willy ini. Artinya Bang Willy memahami dari segi ekonomi, kepemudaan, politik, ya kan? Semuanya cocok sebenarnya. Ya karena kita kan lahirnya di Balikpapan. Iya. Besarnya di Balikpapan, kan kayak gitu. Oke. Bang, nih kembali lagi Bang. Sebagai ketua KNPI Bang, melihat peran pemuda Bang. Kan abang tadi udah jelasin, pemuda harus ikut ini, itu berperan ini. Nah, kalau sekarang inilah abang ngelihatnya peran pemuda tuh gimana Bang? Udah maksimal kah atau masih perlu kita gandeng lagi? Ya kalau mau dibilang maksimalnya sih masih belum lah ya. Karena kenapa? Memang alhamdulillahnya sekarang pemuda wali kotanya Balikpapan kan sudah pemuda nih kan kayak gitu ya kan. Apa yang saya sampaikan kan akan terwujud kan? Betul. Bahwasanya pemuda itu akan menjadi pewaris sah bangsa ini gitu. Sama pemimpin kita pesannya begitu. Nah, Balikpapan kita ini kan sekarang dipimpin oleh pemuda nih. Iya. Nah, aku yakin lah saya bukan 90%, bukan 100% lagi, 1000% sudah dia pasti akan mendukung program pemuda. Siap. Oh iya, karena kenapa? Balikpapan ini jangan kita anggap sebelah mata loh pemudanya. Oh iya, Balikpapan banyak yang berprestasi banyak saya berprestasi tingkat nasional sudah banyak. Iya, kayak kemarin tuh kita sempat ngobrol ada Sultan. Ada Sultan, itu apa pemuda kreatif, pemuda kreatif Kemenpora ya kalau nggak salah. Iya, ada Bang Topik. Oh iya. Loh, tapi jangan salah juga, Bro. Topik siapa? Ya kan? Topik kakak. Iya. Ya kan? Itu juga berprestasi kan? Tapi jangan salah. Di zamanku menjadi ketua KNPI, Balikpapan menjadi menjadi juara kota layak pemuda tingkat nasional. Balikpapan masuk. Iya, itu kebanggaan kita sebagai KNPI. Pemuda Balikpapan menjadi kota layak pemuda loh. Siap. Berarti pemerintah harus mendukung peran serta pemuda ini. Iya, kegiatan yang positif, ayo pemuda dukung. Nantilah kapan-kapan ada waktu pemuda Balikpapan ini kumpul, kita datangin Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, saya maunya kan gitu. Iya betul. Berarti di pemuda itu di Balikpapan ini yang sering banyak trek-trekan apa namanya, buatkan saya sirkuit kecil aja. Kan begitu. Lawai. Atau buatkan saya. Jadi kenapa memang Balikpapan ini tidak bisa terlepas daripada peran pemerintah. Betul. Dari segi pembiayaan, dari segi fasilitas apa dan sebagainya. Sayang kan kita kalau pamannya cuma pemuda hanya jago-jago kandang saja, punya ide, punya gagasan, punya apa dan sebagainya, kan sayang kita gitu. Betul, jadi insya Allah lah, aku yakin lah bahwasanya memang kedepannya nanti pemerintah akan lebih efisien lah, lebih dekat kepada pemudanya. Luar biasa berarti. Ini cuacanya panas banget banget. Ya. Kasih ketua keringetan. Iya. Kita ini nggak masalah lah. Oke, no problem. Nggak masalah ketua ya. Jadi Balikpapan juga mendapat gini. pemuda ya. Minum dulu coy. Oh iya, tadi udah panjang lebar ya kan. Santai aja. Ketua, aku mau nanya nih ketua. Pertanyaan titipan Kevin sih sebenarnya. Calon ketua KNPI. Oh iya, siap. Dan ketua, aku juga mau nanya ketua tentang kan kepemudaan lah, kita tahu lah semua. Nah itu implementasinya sejauh mana ketua untuk di Balikpapan sendiri ketua? Loh, karena kan mungkin sekitar tahun inilah, paling lambat tahun ini kan pemerintah melalui legislatif sudah membuat peraturan daerah tentang pemuda. Jadi payung hukumnya pemuda. Jadi payung hukumnya pemuda. Nanti di situ ada tercantum semua. Jadi komunitas ini apa dan sebagainya tentang pemuda itu diperhatikan oleh pemerintah. Gini ya pemerintah. Jadi peran-peran pemuda ini
harus difasilitasi oleh pemerintah. Dan jadi ada intinya payung hukumnya. ada payung hukumnya. Udah mungkin dalam waktu dekat inilah, dalam waktu yang istilah paling lama tahun inilah. Karena saya kemarin konsultasi dengan Dewan bahwasanya memang ada perda-perda yang terdahulu itu harus disahkan. Tapi insya Allah aku yakin tahun ini itu perda sudah disahkan. Oh gitu. Sebagai payung hukum pemuda yang ada di Kota Balikpapan. Jadi Cocok Bang Willy ini. membangun komunitas, membangun organisasi-organisasi lain, selama itu ada badan hukumnya, langsung serahkan ke pemerintah, bisa saja pemerintah bantu apa dan sebagainya. Kan begitu. Berarti dipermudah dengan ada payung Oh, hukum dengan gitu ya. dipermudah dengan payung hukumnya itu. Gitu. Siap. Cocok jadi ketua DPRD Balikpapan. Ya, amin, amin ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang doa itu juga tidak disangka-sangka terucap di mana. Betul. Di situ kesuksesannya. Betul, siap ketuaku. Ketua, tadi ketua agak nyenggol dikit. Kevin calon ketua KNPI kah? Masuk. Masuk bursanya. Bursanya masuk. Iya, ketua. Dengan banyaknya calon yang bermunculan itu artinya KNPI di bawah naungan Abang tuh udah memunculkan kader-kader luar biasa ketua. Dong, kita kan saya dulu aklamasi Ya. gitu. Iya kan? Siap. Jadi saya bangga lah, teman-teman ini ayolah yang punya kemampuan, punya kredibilitas yang tinggi, ayolah maju lah. Jadi Siap. istilahnya, tapi ingat yang perlu dicatat. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Apa itu, Ketua? Bahwasanya kita ini bertanding untuk bersanding. Bertanding Gitu. untuk bersanding. Iya, Oke. bersanding semua. Jadi jangan baperan. Jangan baperan. Jangan punya pemikiran yang aneh-aneh terhadap Kevin umpamanya. Saya loh ya dulu Pin ya, masih ingat ya Pin ya, dulu saya itu dijulukin ketua Gakin ya. Ya kan ketua Gakin gitu. Iya gitu ya. Ketua Gakin ya dulu itu. Jadi aku tuh itu bahasa-bahasa anak-anak aja gitu loh. Bahasa-bahasa anak-anak. Kenapa aja begitu, semua. Ketua? Ya karena memang kan kita ini kan memang Oh, karena sederhana tadi tuh ya. Sederhananya pakai motornya, tapi Iya. di situ aku lihat Balikpapan ini pemudanya itu sangat kompak begitu loh. Dia tidak melihat dari sisi Gakin siapa itu. kamu, dari segi latar belakangmu siapa, mau kamu orang mampu, mau kamu orang kaya raya, mau kamu orang miskin, mau kamu orang sederhana, mau kamu orang pintar, mau kamu orang yang sosok pintar begitu. Teman-teman ini semuanya kamu lihat saya merangkul kan. Betul. Semua tidak ada yang saya beda-bedakan, tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Itulah nanti yang maksud saya ke depannya ketika nanti bergantian posisi kita harus bisa merangkul. Oke. Saya selalu pesan sama teman-teman kok. Ketika kamu menjadi seorang ketua atau seorang pemimpin di suatu organisasi apapun dan sebagainya, rangkul semua elemen yang ada. Rangkul semua. Siapapun calon yang nanti gantiin ketua Weli, rangkul semua. Rangkul pemuda. semua yang ada. Karena kenapa? Ini sudah bukan zamannya lagi individu kelompok. Di sini zamannya adalah adventure, bersatu semuanya dengan Adventure. kekuatan lain. Iya. Tidak ada keegoisan di situ. Tidak Ketua. ada keegoisan. Kita berkaca dari Amerika lah. Siap. Oke ketua. Tuh buat pesan buat teman-teman calon ketua tuh ya, dicatat tuh dari ketua Weli. Iya, jadi jangan kita punya sedikit baperan sama yang lain di sana. Sudahlah, di sini enjoy aja, Bung. Balikpapan siap. Itu. Oke ketua, luar biasa. Itu sedikit pesan buat teman-teman. Ketua, kita ada game sedikit ketua sebelum mengakhiri pembicaraan kita ketua. Oke. Jawab cepat aja ketua Oh, ya. sus banget. Oke ketua ya. 2 pertanyaan ya ketua. Oke. Weni Toyib. Maksudnya dah. Pilih salah satu. Harus ada semuanya. Siapa yang bilang? Abang pilih Weni Toyib. Kevin. Kevin. Lo kan tim sususnya Kevin. Kevin Andre? Hah? Kevin Andre? Kevin. Aduh. Loh, itu bagian doa loh. Siap ketua. Oh, Siap. siapa tahu Kevin buat sejarah lagi. Bisa menjadi ketua KNPI. Betul. Yang dulunya ketua Gakin, dia Gaskin. Raskinnya. Siap ketua Willy, terima kasih. Tapi intinya itulah, kita tetap bersaudara, kita tetap di sini tidak memandang siapa kamu, Latar di atas, belakang. di bawah, di tengah, di samping, di belakang. Kita semuanya harus jalan bergandengan tangan. Dan siapapun yang nantinya jadi Siapapun ketua, nanti yang tetap menjadi mantap, ketua, ya. pemimpin, di mana saja, bukan KNPI saja, Iya. di organisasi pemuda yang lain, tetap rangkul sahabat-sahabatmu. Jangan jalan itu harus bergandengan, jangan membelakangi, Tapi jangan kita nggak bisa mendepankan. maju sendiri ketua ya. Nggak bisa, sekarang sudah bukan zamannya lagi. Siap. Intinya gitu, brother. Oke ketua, sedikit pesan buat pemuda Balikpapan ketua. Sebagai kata penutup. Oke. Buat motivasi buat Ya, bapak ya. motivasi buat pemuda-pemuda kayak Alif, kayak Kevin. Ini ada pesan dari orang tua saya dan kakak saya dan abang-abang saya, bahwasanya pemuda Balikpapan, catat apa yang mau kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu catat.
Itu aja buat kalian semua. Catat apa yang mau kamu lakukan apa yang mau kamu catat. Oke, siap Ketua Eli, terima kasih telah hadir di podcast kita. Thank you. Coba kita lanjut lagi. Sukses selalu. Yang keempat, yang kelima sampai yang Oke, ke. speak up. Siap. Number